coba untuk berbincang dengan pengusaha pisang kipas Kuantan 2 Pekanbaru, yaitu Bapak Yana Patriana. Di samping sebelah kanannya juga ada Pak Agung Anugrah dari Garuda Indonesia. Sebelah kiri saya ada Pak Hikmat dari Astrografia. Kali ini kita akan coba untuk ulas sejarahnya pisang legendaris pisang kipas Kuantan 2 oleh-oleh khas Pekanbaru ini dengan pemiliknya langsung. Oke, Pak Patriana. Siap. Bisa cerita sedikit tentang legendanya nih, sampai ceritanya bisa jadi legenda oleh-oleh Pekanbaru pisang ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur saya kedatangan teman-teman yang luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, saya akan cerita sekilas tentang sejarah pisang goreng kipas Kuantan 2. Ada sejarahnya nih Pak. Ada Luar dong. biasa ini. Oleh-oleh khas Pekanbaru nomor 1. Pisang goreng kipas Kuantan 2 berdiri tahun 1991. 91. Berdiri terus. 30 Berdiri tahun. terus selama Nggak pegel, Pak. dari 91 sampai hari ini. Pak. 30 tahun. 30 tahun. Nanti bulan September kita akan anniversary. Kira 30 wisuda 30 tahun. Karena dulu dirintis oleh seorang perempuan yang cakep. Bulan 1 berdiri. Perang dunia terjadi. Alhamdulillah 96 kita menikah. Nah waktu itu udah mulai jalan. Tapi ketika 2000 kita pack, saya besarkan pisang goreng kipas ini sampai hari ini. Awalnya dulu Jalan Kuantan 2. Makanya sekarang jadi brand. Cikal bakalnya itulah Iya. nama Kuantan 2 dari Jalan Kuantan 2. Waktu saya mau ngurus Aki, Lagi kita kan discuss tuh sama orang Dirjen Hukam. Bapak mau bikin merek apa? Nah setelah Diskusinya sampai bikin seminar nggak? ya kita biasalah, kita nanya-nanya dulu. Terus sampai saya juga nanya ke pakar brand. Jadi ya Apa karena dibikin suka? karena gini, Bapak mau menampilkan apa dengan brand produk Bapak? Saya mau nampilin. Ya, alhamdulillah ketika kita tanya-tanya sama customer, kalau cara pisang goreng tidak Kuantan 2. Hari ini, maka lahirlah ketika kita ngurus Haki dari 2001 sampai hari ini, lahirlah pisang kipas. nama pisang Kuantan goreng 2. kipas beku Kuantan 2. Oke. Ini udah Haki, alhamdulillah kita udah paten. Jadi kalau tidak pisang goreng kipas Kuantan 2 itu bukan punya kita. Oke. Iya. Ini legend Pekanbaru udah 30 tahun. Kita Wah, sudah siap. berdiri sampai hari ini. Ini saya lihat di sini oleh-oleh Pekanbaru dia. Jadi pisang goreng kipas beku Kuantan 2 adalah oleh-oleh Pekanbaru dia. Asli. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada sejarahnya. Waktu sejarah. itu saya memang ketika saya mengelola pisang goreng ini dari awal, saya bilang ke istri, kita harus punya visi. Mau kemana, mau dibawa kemana bisnis ini. Saya harus besarkan bisnis ini. Dan harus jadi oleh-oleh khas Pekanbaru. Karena di Pekanbaru itu, dari dulu ketika teman saya kesini, apa sih oleh-oleh khas Riau? Mungkin ada, tapi belum ada yang muncul. Nah dari Saat situ, itu. saat itu, dari situlah saya punya keinginan kuat. Ketika saya kemanapun, mau ke luar negeri, mau ke wilayah Sumatera, Jawa, saya selalu bilang bahwa di Pekanbaru itu ada oleh-oleh khas Pekanbaru. Namanya pisang goreng kipas. Dari dulu saya Selalu sounding. iya, selalu saya terus saya perjuangkan terus seperti itu. Sampai ya kadarullah hari ini kita udah menjadi salah satu ikon Pekanbaru. Iya. Pisang goreng kipas Kuantan 2 adalah oleh khas Pekanbaru. Masya Allah. Kuantan 2 ya, bukan yang lain. Ya. Untuk Pak Hikmat sebagai pendatang nih, Iya. gimana yang sudah ngicipin rasa oleh-oleh yang khas legendaris ini? Oke. Thank you Mas Yuda ya. Mungkin saya berawal dulu gimana dulu pertama kali kenal sama Pak Yana. Ya, jadi kita dipertemukan kebetulan saya juga dari Sunda. Makanya saya biasa manggilnya akrab. Supaya panggilan akrab kan Kang Yana. Nah, begitu kita coba memang taste-nya ini ya dengan pisang kipas yang selain Kuantan 2 beda. Jadi betul bahwa rasa nggak akan pernah bisa bohong bahwa pisang kipas Kuantan 2
menjadi oleh-oleh khas dan punya rasa yang sangat unik dan itu sangat enak. Jujur ya, dalam hati Iya, ya. betul. Luar biasa. Jadi ya termasuk mungkin pelanggan ya. Jadi kadang ya saya ke Jakarta, apa ya ini juga satu khas oleh-oleh yang dibawa gitu. Oleh-oleh nomor satu Dari Pekanbaru. Itu Payana sendiri. Ngomong-ngomong, ini legendaris. Pastinya Bapak sudah merambah, sudah tidak hanya di Pekanbaru saja, dan dari kota-kota lain. Itu kota mana saja? Oke. Pisang goreng pas Kuantan 2 UN 252. hari ini kita punya cabang di Jakarta. Wah, Jakarta. Itu Pastinya di mana itu? di Pamulang. Di Pamulang. Pamulang. itu bentuk store atau Ya, bentuk store kita produksi di Dikoreksi sana. aja, dikoreksi. Tapi ya kita manajemennya tetap kita, ada tim kita, ya tepungnya dari sini. Kita juga ada beberapa reseller di Jakarta. Selain kita punya store juga kita punya beberapa reseller. Di Jakarta tuh ada di Kemang, ada di Bekasi, ada pokoknya reseller kita banyak betul kalau di Jakarta. Di Semarang juga ada. Semarang ada Ya, ya Pak ya. insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka di Bandung. Ternyata orang Bandung tuh kangen dengan pisang goreng pas Kuantan 2. Saya jujur dulu saya kurang pede ketika dulu Pak Ridwan Kamil sebelum jadi gubernur pernah datang ke sini, saya suguhin dan beliau berkenan buka tukang di Bandung katanya. Waktu itu saya kenapa? Saya yang mau buka gitu. Nah gitu. Waktu itu kenapa saya kurang pede? Karena di Bandung itu luar biasa itu ya, perkembangan makanan setiap hari hadir produk-produk baru. Tapi ternyata sebenarnya udah ada satu reseller di Bandung tuh, namanya Kang Heri, orang Pekanbaru, tapi udah jadi orang Bandung kebalik. Kebalik Kalau ya? saya orang Pekanbaru awalnya dari Sunda. iya. Kalau Kang Heri orang Pekanbaru jadi orang Sunda. Nah beliau reseller saya di Bandung dan penjualannya lumayan Di bagus daerah dan mana? Kang Heri. di Buah Batu. Di Bandung. Di Buah Batu. Di Bandung Nah, tuh batu aja berbuah ya. Iya. Tapi saya juga orang Bandung juga. Siap, insya Allah dalam waktu dekat Di lahir di Cimahi. kita akan buka di daerah Dago. Dago. Ya, ada teman saya yang punya tempat, kemarin kita disurvei ke sana. Ya, mudah-mudahan doa Sama. kita bisa sekalian. Siap. Ini menarik ya. Jadi kalau mungkin ya, nextnya kali ya. Lalu gimana sih caranya supaya ini berkembang jauh tips? Oh iya. Oke. Sebenarnya saya dulu udah diminta dan pernah kita menjadi apa namanya ya, project pilot pemerintahan. Kita bikin aja apa namanya pilot project pemerintah. Kita bikin apa namanya ya, franchise. Iya. Cuman saya itu dulu kan udah lihat pisang ini nomor satu bahan pokok supaya pisangnya enak. Kalau yang lainnya kan penyerta di mana-mana ada. Setelah survei kemana-mana, setiap daerah ternyata beda pisang, rasa pisang itu berbeda. Nah, dengan adanya seperti itu, saya tadinya kan udahlah kalau buka franchise kita udah bikin padahal sistemnya. Saya juga nggak ingin ketika kita partner bisnis kita jalan, saya punya uang, mereka nggak jalan, saya kan nggak pengen seperti itu. Jadi sekarang kita lebih ke kemitraan saja, kemitraan atau reseller. Ada yang ngambil tepung saya, tapi yang hari ini kebanyakan reseller. Ada di Sumatera Barat, Padang, di Medan juga banyak sekali reseller saya. Di Jambi ada, Sumatera, Jawa, ya, Bali. Sumatera, Jawa, Bali. Semua Kalau di Sumatera, Bali Jawa, Bali. itu ada adik istri saya dia buka di sana, ada kafenya, ada rumah makan bla bla bla. Termasuk pisang goreng kipas ada di sana. Yes. Berarti di Bali pun ternyata pisang kipas juga bisa didapetin. Bahkan di negeri jiran sebenarnya kemarin kita hampir buka di sana di Malaka karena keburu COVID kita nggak jadi ya. Kemarin kita udah mulai start, udah legalitas sudah diurus, keburu COVID ya. Kadarullah mungkin belum kita berikan waktu yang tepat. Boleh nggak saya nanya detail, sedikit rada detail, tapi mungkin bisa dijawab dengan versinya Kania sendiri. Berapa banyak sehari? Saya mau bahan baku? nanya itu juga. Bapak deh kalau gitu yang nanya coba. Apa bahan baku? Saya bukan penjualan sehari berapa? Aku berapa penjualan? Itu gini, kalau bahan baku kita rata-rata sehari kurang lebih butuhnya 100 standar. 100 standar. Hanya Gitu ya. Pekanbaru. Ya, Atau di- untuk semua Ya, kan kita nih reseller, itu semua. Kita kan sentralnya di sini.
kita di sini punya 2 outlet. Tandan. Di sini 1, di Arengka 21. Nah, di situ kita juga jualkan di sana, tapi dapurnya 1. Di sini ya. Ya, di sini. Nah, jadi seperti ini. Kalau 100 tandan itu kan ya lumayan banyak. Nah, bahan bakunya dari mana didapat? Sebelum nanya saya jawab aja. Supaya perut. Jadi hari ini saya udah membina petani. Binasakan. Membina beneran, bukan Membina beneran. membinasakan. benerin. Karena kita kan butuh bahan baku yang bagus, yang banyak. Kalau kita nerima di sini saja tanpa membina petaninya, mungkin kita akan dapat pisang yang kualitas. Karena jujur aja, kenapa pisang ini jadi enak? Karena pisangnya yang Luar biasa. Berkat jasa Pak Tani ya. berkat jasa Pak Pak Tani. Tani ini memang besar jasanya. Baik ke pemirsa semua. Kita jangan pernah melupakan jasa Pak Tani. Jadi saya ngomong. Nah, tadi pertanyaannya belum dijawab. Udah sama. Tadi bahan baku. 100 tandan tinggal dihitung sendiri. Saya mau nanyain satu Nah, satu tandan itu 100 berapa tandan sisir? kan baku. Tapi Ya, kalau udah satu tandan ada 7 sisir kan? Ya, udah jadi kurang produk lebih jadi lah. beda harganya. Iya. Kalau udah jadi Satu produk sisir itu 20 isinya ya kira-kira. Nah, pisang itu rata-rata 16. Nah, Ya. udah dihitung sama. Udah, kita kan tahu Ada ya? ada yang 20, ada yang 15, ada yang 17. Jadi kalau kita rata jadi 16. 16. Luar biasa kagum sama saya sama Pak Yan. Pak Yan ini padahal tamat SMP aja Pak Yan. Iya, gitu lah. Tapi statistiknya luar biasa. Kita kadang-kadang bisnis gak pakai statis. Tahu ditanya rata-rata. Kalkulusnya pragmatis. Luar biasa. Median juga tahu nanti kalau ditanya. Kenapa? Median, Sebenarnya Pak Agung pertama kali nginjakin di Pekanbaru, lalu ngicipin pertama kali pisang kipas itu kapan? Dalam kurun 1 minggu pertama lah. 1 minggu pertama di sini langsung ngicipin. Ya, Tahun karena berapa tuh? tepatnya tiba di sini 12 April 2017. 2017. 3 tahun yang lalu. 4 nanti. 4 tahun. Oke. Itu di kantor sudah Iya, ini. memang beli yang mana? Di kantor sudah ini teman-teman, Pak. Ini pisang kipas Kuantan mantap, udah beli. Dulu zaman banyak tamu Pak, semua tamu yang kesini oleh-olehnya pasti ini Pak. Nah, sekarang zaman nggak ada tamu. Ya, siap. Jadi alhamdulillah saya sambung pisang goreng kipas Kuantan 2 ini kita dapat reward terakhir dari Kementerian Desa terpilih. sertifikat CHSE CHSE. dari Kementerian Pariwisata. Oh, pariwisata. Ya. Pak Sandi. Ya, jadi kita dapat sertifikasi Sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata. Jadi Kesehatan. jadi Ada ya, pernah kementerian yang ngasih Bapak sertifikat tanah Pak. itu yang terbaru. Sebelum Hasil usaha dapat sertifikat tanah. Nah, jadi untuk oleh-oleh kita udah rekom dari kementerian pisang goreng kipas Kuantan 2 tidak perlu diragukan untuk segalanya. Baik Higienisnya. higienisnya. Kita juga udah dapat izin dari BPOM RI. Jadi teman-teman tinggal scan aja barcode-nya ini. Kita memang sudah terdaftar. Coba. Iya, bukan kaleng-kaleng, bukan bikin-bikinan Itu aja. Ya, bukan hiasan itu Bukan ya. hiasan. Mana Ini ya? asli dari Ada BPOM nggak RI. kok, Ketika saya? Bapak Ibu Pakai scan sudah. pakai Iya. caranya. Langsung Gimana? kelihatan nomor izinnya di situ. Langsung terus Udah itu nomor izin yang Nomor izinnya dari di BPOM atas. RI. real. Valid, Valid. 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 Gamis syar'i. Oh ini iklan gamis syar'i. Insya Allah kita mudah-mudahan lagi mau proses ke SNI. Jadi intinya Proses SNI ya? ya Luar biasa. Berarti bisa ekspor nih. Insya Allah untuk legalitas kita sudah kita dapat semua. Ini pertanyaan yang filosofis dan mendasar buat saya nih. Ya. Jadi ketika Bapak memutuskan untuk berbisnis pisang, sebetulnya apa yang mendasari filosofi Bapak mengapa harus menjual pisang? Bukankah banyak komoditas lain di dunia ini? Kenapa pisang? Siap. Karena yang saya tahu manfaat pisang itu salah satunya adalah membuat manusia menjadi lincah. Buktinya apa? Monyet makanannya pisang. Anaknya begitu lahir langsung bisa Langsung gelantung. Tapi filosofi bapaknya apa? Iya, Kenapa Bapak sampai menjual Siap. pisang? Baik. Kenapa pisang yang dipilih gitu? Iya.
Saya dulu sebelum Pisang bisnis, bapak. sebelum terjun di bisnis ini, saya udah punya usaha. Sudah punya pisang Iya, juga. saya pisang Udah udah punya pasti usaha, Pak. bawaan. Kita pernah buka grosir. Saya juga pernah jadi, kalau bahasa kerennya kontraktor. Saya dulu ngambil kerjaan di kebun sawit untuk perawatan sawit. Kontraktor beneran atau bapak rumah Kontraktor kontrak? beneran, Kontraktor bukan beneran. rumah kontrak. Saya ngambil perawatan sawit itu 1.500 hektar. Nah, karena pisang ini sebenarnya udah dirintis sama istri saya. Begitu saya nikah sama istri saya bawa ke proyek, ya begitulah. Saya alhamdulillah termasuk orang yang cepat disadarkan. Ambil, saya bilang sama istri, waktu itu saya juga buka grosir, alhamdulillah 7 tahun. Dari 7 tahun itu kita bisa beli aset juga. Grosir tuh pakaian. Grosir itu bahan harian, Oh, bahan kelontong, palu gada lah, palu gada. Palu gada. Jadi semua dari yang kecil sama yang besar kita jual. Yang bapak beli aset siapa pak? Aset Nurdin, aset Koswara, aset Koswara. aset pengkhianat. Jadi kenapa filosofinya saya terjun pisang? Waktu itu saya pelajari dan saya memang suka kuliner lah, cocok dengan istri. Nah, semua suka. Ternyata ketika kita jalan di Kuantan ini, di Pekanbaru ini, di setiap sudut ada orang jual pisang, pisang goreng. Iya. Cuman tidak kipas. Kan gitu. Waktu itu Masih apa masih namanya? pisang goreng lah pokoknya. Pisang gitu. kapal. Masih kuncup. Iya. Kuncup. Jadi waktu itu ya saya alhamdulillah kenalan sama istri. Saya dulu kerja di perusahaan. Entar, kenalannya kayak gimana pak? Kenalannya biasa lah. Iya. Nanti itu di belakang Oh, aja. ada Iya, sesi khusus. iya. Sesi khusus. Alhamdulillah Lain kita. gitu. Saya waktu itu pertama saya ngeliat peluang di Pekanbaru. Belum ada orang yang jual pisang Jepang. Semua orang jual pisang biasa saja. Pisang rata. Ya, pisang rata lah. Yang kedua, pisang kan buah surga. Yo, betul betul. Yakin aja, semua itu yang datang dari Allah pasti berkah dan bisa menjadi besar buat kita. Luar biasa. Satu, yang kedua, Ternyata saya ini mengembangkan bisnis ini. Nah, kita harus jual sesuatu yang tidak dimiliki orang. Kita harus keluar dari kebiasaan. Nah, makanya saya punya ciri khas yang berbeda di samping pisang yang lain-lain. Kita bikinlah pisang yang lebar seperti ini. Yang memberi nama pisang kipas itu sebenarnya customer dulu. Oh. Karena kelihatannya seperti kipas, Kipas. kita bikin aja lah namanya pisang kipas. Mana ada yang paling Boleh disambil. Nah, ini sebenarnya size-nya yang kecil. Oh, size kecil. Ya, kalau yang seperti kipas XL ya? itu Es. ada yang 7.000 besar sekali, di sini nggak ada. Nah saya pernah beli Ya, itu pak. Oke. Kirim ke Bandung itu teman saya yang di Bandung bilang, Dun gede banget ini. Iya, kalau yang XL itu gede. Kalau Gede orang yang banget. ke luar negeri rata-rata belinya yang gitu. XL. Yang jumbo, super jumbo atau XL. Kayak tangannya Michael Jordan. Rendang. Rendang pakai pisang ya. Jadi bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, cik dan puan, kalau beli pisang goreng kipas, jangan lupa ya, pisang goreng kipas Kuantan 2 Pekanbaru. Ini adalah original asli, nggak ada yang lain. Kalau yang lain itu ya biasalah. Jadi seperti itu. Kalau di Pekanbaru kita ada 2 cabang, di sini 1 sama yang di SMA SMA Menarengka 2. Nah, selain itu bukan punya kita. Oke, mungkin ada mau nambahin? Ini sepertinya sih sebenarnya seru, tapi 5 menit yang kita janjiin sudah lewat. Sudah ya. lewat, iya. Jadi maaf ya, ini udah mulai dingin. Jadi segera disantap. Kita sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.